Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Andrianto Abdillah. Saya biasa dipanggil Rian. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang pertama untuk mata kuliah Matematika Dasar Pemrograman ya. Dan mata kuliah ini biasa disebut sebagai kalkulus nih, teman-teman. Mungkin teman-teman agak familiar juga dengan istilah ini ya. Nah, di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengantar kalkulus. Kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari ya di pertemuan pertama dan nanti sampai pertemuan terakhir gitu di mata kuliah Matematika Dasar. Next. Oke, di mata kuliah kalkulus kita akan mempelajari beberapa konsep dasar kalkulus dan aplikasinya, terutama di bidang sains, matematika, dan ilmu komputer. Kemudian kita juga akan belajar tentang sistem bilangan, operasi dasar, dan representasi bilangan dalam konteks pemrograman. Selain itu, kita juga bisa memanipulasi grafik ya melalui fungsi yang akan kita pelajari juga. Selain itu, kita juga akan belajar tentang turunan, integral, hingga limit ya, teman-teman. Itu mungkin overview-nya. Next. Nah, di pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar kalkulus. Nah, pertemuan pertama sendiri punya sub-sub materi ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bakal membahas tentang sejarah singkat bagaimana proses perhitungan dan kalkulus ini berasal, bagaimana orang-orang pinter zaman dahulu itu menentukan teori-teorinya sehingga mendapatkan rumus-rumus yang udah ada dan tersebar sekarang gitu ya. Kemudian sebenarnya kan matematika ini adalah dasar ya, dasar dari sebuah aplikasi komputasi. Kalau teman-teman sudah megang komputer atau handphone sekarang, itu adalah aplikasi dari matematika ya. Kumpulan operasi matematika yang sangat kecil, yang sangat detail, dan yang sangat banyak. Itu dikombinasi di dalam satu hardware yang kecil, dan kita bisa merespon aplikasi atau hardware tersebut dengan cepat dan responsif. Itu adalah salah satu teknologi yang dasarnya adalah matematika gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah singkat dari kalkulus. Kalkulus sendiri adalah cabang matematika yang membahas tentang perubahan, limit, turunan, dan integral. Tapi kita akan membahas juga overview dari pembahasan atau materi pelajaran yang pernah dibahas mungkin di SMA teman-teman atau di SMK teman-teman. Nah, di kalkulus itu dasarnya sebenarnya ada dua topik besar ya. Yang pertama adalah diferensiasi atau turunan dan integrasi atau integral. Nah, di turunan itu kita akan mempelajari bagaimana fungsi itu berubah dari satu ke fungsi yang lain. Begitupun integral. Integral itu mengubahnya ke atas, kalau turunan itu mengubah fungsi ke bawah gitu. Nah, kalkulus sendiri itu punya dua tokoh pelopor. Yang pertama ada Isaac Newton dan Wilhelm Leibniz. Nah, dua orang ini adalah salah dua matematikawan yang berhasil mendapatkan banyak rumus dari renungan dia ya. Jadi sebenarnya matematika juga asalnya dari renungan seseorang gitu ya. Dari rasa penasaran seseorang untuk kemudian mereka kepo gitu kan. Langsung dapat sebuah pemikiran yang ajaib dan bisa digunakan sampai sekarang gitu. Nah, peran kalkulus sendiri dalam pemrograman itu bisa memanfaatkan fungsi ya yang nanti akan kita buat untuk kemudian diaplikasikan ke algoritma yang diimplementasikan di sebuah code ya. Nah, kita akan sedikit mengulas ya apa sih sebenarnya yang pernah kita bahas atau yang pernah kita pelajari di SMA atau studi sebelumnya dan apa yang baru kira-kira ketika kita masuk di sebuah universitas ya. Nah, di SMA biasanya kita sudah dikenalkan
terkait fungsi ya. Kalau teman-teman pernah lihat fungsi, pasti yang berhubungan dengan X dan Y, kemudian ada koordinat, dan biasanya fungsi itu masih dua dimensi ya, masih dua dimensi. Kemudian ada fungsi eksponensial. Biasanya kalau fungsi itu kan ada banyak macamnya, ada fungsi linear dan fungsi eksponensial. Fungsi linear itu biasanya grafiknya atau garisnya, garis fungsinya itu lebih ke lurus ya, atau garisnya vertikal atau horizontal. Tapi kalau udah eksponensial, garisnya itu ditandai dengan garis-garis yang melengkung gitu. Nah, di SMA juga pasti sudah belajar tentang vektor ya. Kalau vektor itu adalah nilai yang mempunyai arah. Tuh. Nah, kira-kira apa sih yang baru ya ketika kita masuk ke universitas? Kita akan membahas tentang multidimensional function, jadi fungsi-fungsi yang bisa diaplikasikan terhadap dimensi-dimensi ruang ya. Biasanya 3 dimensi. Dan kita juga pasti kalau kita lebih dalam lagi akan dikenalkan juga fungsi yang lain, atau mungkin teman-teman belum pernah dengar terkait fungsi 4 dimensi ya. Biasanya 4 dimensi itu koordinatnya bukan hanya X, Y, Z, tapi udah ada koordinat satu lagi, yaitu koordinat T atau koordinat waktu gitu. Nah, selain itu ada materi tentang complex number, terus nanti ada turunan, integral, hingga vektor-vektor yang ada di koordinat sistem. Next. Nah, terkait fungsi linear nih. Fungsi linear itu dasarnya adalah satu persamaan, yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien. Nah, gradien ini adalah suatu istilah dan suatu variabel dan suatu konstanta yang menentukan kemiringan dari garisnya nih. Kalau teman-teman punya fungsi Y sama dengan 2x plus 1, artinya gradiennya adalah 2 ya, di mana 2 ini adalah konstanta dari X-nya gitu. Ini juga ada beberapa latihan ya untuk overview pelajaran matematika pas SMA ya, yang bisa teman-teman kerjakan nanti gitu. Next. Berikutnya adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini dasar rumusnya yaitu Y sama dengan A, B pangkat X, di mana X ini adalah variabelnya ya. Kenapa dipangkatin? Biasanya ini akan membentuk fungsi-fungsi yang akan membentuk lengkungan ya, garis lengkung gitu. Ini juga ada overview latihan yang bisa teman-teman kerjakan ya. Next. Nah, kemudian tentang vektor. Nah, vektor sendiri adalah besaran yang memiliki arah dan magnitudo. Jadi sebenarnya vektor juga ada sangkut pautannya nih sama fungsi yang sudah kita bahas ya. Nah, karena vektor itu didasari oleh arah, maka biasanya kita tuliskan sebagai vektor itu menggunakan kurung siku yang berbeda nih. Teman-teman bisa ngelihat perbedaan antara koordinat biasa dengan koordinat yang disebut vektor ya. Ini juga ada latihannya, silakan dicoba nanti ya. Next. Oke, secara garis besar itu adalah overview tadi terkait materi-materi yang dipelajari di SMA. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah matematika dasar atau kalkulus saat ini ya? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sistem bilangan. Ya, kita akan mengetahui bilangan itu sebenarnya ada apa aja, ada bilangan real dan segala macam. Kemudian nanti kita belajar tentang grafik dan fungsi, limit, turunan, integral dan aplikasi limit dan turunan gitu ya. Next. Oke, kita akan masuk ke salah satu materi yang sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu sistem bilangan. Ini adalah overview aja, tapi kita akan membahasnya lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Ini terkait sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode untuk mewakili angka yang mendeskripsikan angka ini sebenarnya angka apa gitu ya.
yang membedakan angka 1 dengan angka yang lain gitu. Nah, jenis-jenis sistem bilangan itu sebenarnya ada satu bilangan real ya, di mana bilangan real itu akan dibagi menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam di pertemuan kedua. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan ya. Di mana turunan ini adalah fungsi yang diturunkan ke bawah ya. Itu secara umum, tapi ketika kita ingin memahami sebuah istilah, biasanya kita harus memvisualisasikan dengan mudah atau menganalogikan dengan kata-kata yang dapat dipahami ya. Nah, analogi sebagai turunan itu adalah teman-teman ketika mengendarai suatu kendaraan, katakanlah mobil atau motor, diferensiasi atau turunan ini seperti menghitung kecepatan mobil pada waktu tertentu aja ya. Jadi ketika di titik tertentu, teman-teman bisa menghitung dengan tepat nih, kira-kira kecepatannya berapa. Dan implementasi dari turunan itu sendiri itu bisa kita lihat secara langsung sebenarnya ketika kita melihat speedometer ya. Nah, jika kita tahu jarak yang ditempuh, kita bisa menghitung kecepatan sebagai perubahan jarak per satuan waktu. Nah, rumus dasarnya ketika kita ingin memahami lebih jauh ya terkait diferensiasi, jika saya punya fungsi di mana fungsinya itu f(x) sama dengan x pangkat 2, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 2x ya. Jadi kita itu kayak mengurangi pangkat yang kita punya, kemudian pangkatnya itu kita turunkan menjadi perkalian daripada fungsi atau variabelnya. Ini juga ada latihannya, silahkan dicoba. Next. Nah, selanjutnya tentang integral ya. Integral atau integrasi. Integrasi itu adalah proses mencari integral dari suatu fungsi yang merupakan kebalikan dari diferensiasi ya. Jadi kalau kita punya fungsi, integral itu melakukan perubahan ke atas, tapi kalau turunan itu melakukan perubahan ke bawah. Nah, manfaat dari integral sendiri yaitu untuk mengukur total jumlah atau area di bawah kurva fungsi, biasanya untuk melihat volume dari suatu dimensi gitu atau suatu ruang gitu. Nah, analogi dari integral atau aplikasinya itu ketika kita ingin mengisi tangki air. Nah, teman-teman ketika ingin mengisi air di kolam atau di bak atau di ember ya, itu teman-teman mengisinya dengan air yang mengalir dari keran ya. Nah, integrasi ini seperti menghitung total volume air yang masuk ke tangki setelah beberapa waktu. Ini seperti menghitung debit waktu gitu. Oke. Ini juga ada beberapa soal atau latihan yang bisa teman-teman pelajari ya. Next. Berikutnya tentang limit atau kontinuitas. Pengertian tentang limit ya secara dasar itu mengukur nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabelnya mendekati titik tertentu ya. Jadi kalau kita ingin mendekati sesuatu atau mendekati pintu ya, bayangkan teman-teman mendekati suatu pintu, limit adalah posisi ketika teman-teman mendekati pintu tersebut tetapi belum benar-benar menyentuh pintunya gitu ya. Itu benar-benar ada batasnya lah. Meskipun mungkin jarak antar tangan kita dengan pintu itu udah sekian mili ya, tapi belum benar-benar menyentuh, itu adalah perhitungan tentang nilai-nilai limit atau batasan gitu. Nah, sedangkan kontinuitas itu adalah sebuah fungsi yang dikatakan kontinu jika ada celah atau lompatan pada grafiknya. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam karena kita akan lebih mengeksplor ya tentang kontinuitas. Jika kita bahas sekarang akan lebih sulit ya. Oke, ini juga ada beberapa overview latihan yang sederhana, yang dasar juga yang bisa teman-teman coba begitu ya.
Habis ini, itu kita ada beberapa overview kecil tentang bagaimana cara melakukan eh, pengoperasian yang benar terkait materi-materi yang udah disebutkan. Next. Oke, tadi kita udah membahas beberapa sub-sub materi yang akan kita bahas lebih dalam sampai pertemuan akhir tentang mata kuliah matematika dasar atau kalkulus. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya yang bisa kita jelaskan terkait penerapan kalkulus dalam pemrograman. Nah, di fungsi kalau kita ingin melihat suatu grafik atau suatu line ya, itu kita perlu adanya rumus biasanya. Nah, di mana rumus untuk membentuk suatu line itu bisa membentuk visualisasi yang ingin kita inginkan. Nah, fungsi dari mengerti adanya teori grafik itu kita bisa mengaktualisasikan pada dunia-dunia visualisasi nanti kalau teman-teman bekerja di bidang data atau visualisasi. Kemudian kalkulus juga bisa menjadi dasar atau indikator untuk mengoptimasi algoritma ya. Kemudian selain itu kalkulus juga menjadi dasar untuk teman-teman melakukan simulasi pemodelan. Biasanya untuk simulasi pemodelan itu kita lebih sering menggunakan integral ya. Itu saja overview dan penerapan kalkulus yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya masih banyak sekali ya penerapan dari kalkulus yang akan kita coba ulas satu persatu di masing-masing pertemuannya. Dan teman-teman pasti ingin lebih tahu kan tentang teori-teori ini dan implementasinya yang lebih utama. Bagaimana cara kita mengimplementasi teori yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita hitung secara manual untuk kemudian ditampilkan secara code ya di program kita gitu. Sekian pembahasan dari pertemuan pertama di mata kuliah matematika dasar kali ini. Semoga teman-teman masih semangat untuk terus belajar di mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan 2 tentang sistem bilangan. Terima kasih.